Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita pada hari ini, bacaan Ulumul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa nakhussu khususan ila fi hadhihi al-mu'assasah wa syakir wa nakhussu khususan ila في آداب حملة القرآن وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Walladhdallin amin. Ada pertanyaan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan tentang doa yang di sini contoh doa ketika seseorang khataman Al-Qur'an, jadi mengkhatamkan Al-Qur'an. Lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini minta Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'alu meminta atau memohon sapa kami ka ing panjenengan al afwa ing maaf, al afwa itu tingkatannya itu di atasnya ghufr. Jadi kalau ghafaro itu mengampuni, itu menutup dosa-dosa yang ada, ditutup. Tapi kalau al-afwu itu memaafkan, itu menghapus. Jadi tidak hanya ditutup tapi dihapus. Makanya kalau Ramadan itu diperintahkan dalam riwayat Rasulullah itu memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni kalau untuk sendiri. Jadi itu kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Ya di luar Ramadan juga tidak apa-apa. Cuma di Ramadan ditambahi. Itulah al-af. Wal afiyata, dan keselamatan. Afiyah. Wal afiyata, dan keselamatan fid di dalam hal agama. Jadi agama kita selamat sampai kita kembali menghadap kepada Allah. Jadi agama ini alladzi huwa ismatu amrina, itu yang bisa menjaga urusan-urusan kita, perkara-perkara kita. Jadi mau berbuat buruk karena ada syariat agama begini, akhirnya tidak jadi berbuat buruk. Mau melanggar, akhirnya tidak jadi. Sehingga itu menjaga kita dan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Jadi itu kita harus berdoa itu untuk agama. Jadi agama kita ini betul-betul kita diselamatkan oleh Allah. Terutama terkait dengan mempertahankan keimanan. Kalau dulu zaman sahabat Nabi itu banyak yang meninggalkan dunia untuk keimanan. Kalau sekarang banyak orang meninggalkan iman untuk urusan dunia. Namun kalau lihat artis-artis itu di televisi, ada enggak yang meninggalkan agama demi siapa? Demi orang yang dicintai, demi kekasihnya. Akhirnya murtad atau keluar dari Islam. Ada itu. Yang dulu pakai hijab, ya hijabnya hijab abal-abal. Tapi kemudian ya banyak faktornya ya.
Ya karena memang pondasinya tidak kokoh sehingga terpengaruh apa begitu atau mangkel ke siapa, akhirnya agamanya yang dijual. Jadi dijual itu maksudnya dia letakkan, akhirnya dia mengambil keyakinan agama yang lain. Itu namanya menjual agama. Jadi bukan jualan kayak orang jual-jual, saya jual agama saya, enggak. Jadi yang dia maksud menjual agama itu. Makanya kita meminta kepada Allah agar kita ini diberikan keselamatan fiddin, yang pertama ini. Baru yang kedua, wad dunya, dan dunia. Nah, keselamatan dunia itu maksudnya gimana? Yaitu dunia itu bukan menjadi tujuan, tapi dia hanya jadi wasilah untuk mengantarkan kita ke akhirat. Berarti selamat kita. Tapi kalau ada orang yang menumpuk kekayaan dunia itu tidak ada puasnya, lalu untuk bangga-banggaan sekian terus begitu melakukan kejahatan, itu berarti tidak selamat dari urusan dunia. Jadi gini loh, Rek. Kalau kita ini mencintai akhirat, itu jalurnya karena kita ini hidup di dunia, maka kita harus memanfaatkan dunia itu untuk akhirat. Paham ya? Sampean dapat kiriman nggak dalam 1 bulan itu? Dapat kiriman kan? Maka uang yang dapat kiriman dari orang tua itu harus sampean manfaatkan untuk urusan akhirat Anda. Saya tak makan yang bergizi agar ngajinya semangat. Nah, itu berarti makan tapi tujuannya untuk akhirat, sehingga makannya jadi ibadah, ngajinya semangat. Kalau niatnya cuma gini, saya pingin lauk yang paling enak saya beli biar saya merasakan enak, ya sudah berhenti sampai di situ emang. Jadi harus punya visi akhirat. Termasuk saya sering mencontohkan itu, Rek. Kalau ada teman-teman yang pasang behel, kawat gigi loh, ya mungkin giginya tidak rata, atau ada yang pasang gigi palsu karena mungkin giginya bolong yang depan karena jatuh atau apa. Itu niatilah niat ibadah. Caranya apa? Kalau giginya rata, kalau giginya ada, kan satu gigi itu umpama giginya hilang satu gitu ya. Gigi satu itu kan mahal, jutaan kan. Itu satu gigi loh ya. Kalau bikin di dokter itu bahannya itu impor dari Jerman. Kalau bikin di tukang gigi hanya ratusan ribu. Tapi kadang-kadang kalau tidak pas ya ada yang resikonya tambah bengkak dan seterusnya. Tapi kalau tepak ya tidak apa-apa. Satu gigi itu kan mahal. Pasang behel aja untuk nata gigi aja itu bisa 5 juta, 6 juta. Itu nanti juga kualitasnya ada yang pasang behel dulu. Nah, contoh ini ya. Itu niatilah yang baik. Niatnya gimana? Saya pasang ini agar gigi saya utuh sehingga kalau mengucapkan makhorijul huruf dan sifatul huruf untuk membaca kalamullah itu jadi tepat. Coba kalau gigi sama yang atas tidak ada, itu mengucapkan sa itu tidak bisa, itu brobos. Oh iya, tak ya menurut. Tapi kalau dipasang jadi pas. Sa, za loh. Jadi alat ucap itu sangat berperan sekali. Nah kalau niatnya begitu, uang yang dikeluarkan oleh orang tua sampean semua dibiayai. Ya 4 juta, 5 juta itu kalau dibiayai sendiri, nggak tahu ada nggak di antara kalian yang sudah punya penghasilan yang tidak dari orang tua? Belum ya? Katakanlah 4 juta, 5 juta itu orang tua dapat pahala, sampean dapat pahala. Karena niatnya pas. Itu kelihatannya urusan jasmani, tapi itu untuk akhirat kita. Sama juga begitu, pakai perempuan kan biasanya propertinya lebih banyak untuk menjaga merawat wajah, karena memang kulit laki-laki dan perempuan itu juga beda tingkat sensitivitasnya ya. Jadi kalau kena matahari mau kemana lalu kena matahari itu mengandung sinar apa? UV ya, ultraviolet itu ya. Terus sama pakai apa namanya? Nah, itu niati untuk menjaga anugerah Allah. Jadi jangan diniati saya biar muka saya tidak rusak, kalau saya kelihatan jelek, kalau jelek saya tidak tertarik, tidak menarik bagi cowok. Kalau itu niatnya hanya dunia.
Jadi banyak hal-hal yang sifatnya kelihatannya dunia, tapi kalau kita niati akhirat itu jadi berpahala. Misalnya pakai bedak, kan begitu. Itu juga sama niatnya begitu. Jangan hanya niat untuk penampilan. Eman gitu loh maksud saya. Eman. Terus nanti untuk merawat. Lah kalau itu terawat, nah, nanti kalau sampean sudah menikah terhadap orang yang sudah halal bagi sampean, suami sampean, nah itu perawatan niatnya untuk siapa? Untuk suami saya. Kan gitu. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk kalau saya kongko-kongko di mall nanti biar ada yang ngelirik ke saya. Wah, itu sudah melenceng berarti niatnya. Itu sudah beda. Jadi gara-gara niat itu sudah akan berbeda implikasinya, termasuk dampak pahalanya. Makanya kalau sampai ngaji Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin itu sama-sama Imam Nawawi yang nulis ini. Itu menempatkan hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i memahami sesungguhnya sahnya amal, sihatul a'mal binniyat. Ada imam yang lain mengatakan sempurnanya amal, tapi niat itu memang sangat berpengaruh, termasuk motivasi. Sampeyan mondok di sini niat ngafalkan Quran, niat betul dengan tidak niat itu berbeda. Kalau tidak pakai niat nanti ya derasnya ala kadarnya, sekedarnya. Tapi kalau sudah niat maka ini akan mendorong kita. Makanya kita meminta ini termasuk wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Lah wal akhirah itu buah dari dunia. Enggak bisa saya dunianya harus terserah wis melakukan apa saja, yang penting akhirat saya selamat. Mboten saged, karena akhirat itu buah dari apa yang sampean tanam ketika di dunia. Saya dulu pernah ditanya, Rek, apa sih bedanya Pak dunia dengan bumi, akhirat, surga? Jadi gini, Rek, dunia itu alamnya, akhirat itu alamnya. Ini alam dunia. Tempatnya manusia di mana? Tempatnya di bumi. Nanti di akhirat, alam akhirat tempatnya di mana? Kalau ada surga ya neraka, itu tempat. Paham ya? Alam barzakh, ada alam di antara dunia menuju akhirat, ada namanya barzakh. Alam barzakh itu di mana? Alamnya barzakhi. Fisiknya di mana? Fisiknya ada di kuburan, kalau orang dikubur. Kan begitu. Ruhnya di mana? Wallahu a'lam, ruh kembali kepada Allah. Nanti ketika dibangkitkan lagi ya, ini dibangkitkan lagi oleh Allah. Termasuk orang yang sudah jadi tulang belulang. Termasuk yang naudzubillah, kalau ada orang yang meninggalnya terbakar sampai badannya habis atas kuasa Allah, yaitu bisa dibangkitkan. Akan dibangkitkan lagi. Nanti ketika hari yaum yub'atsun, hari mereka dibangkitkan atau disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Jadi gitu ya, tidak bisa akhirat berdiri sendiri tanpa ada dunia. Saya hidup di dunia nyantai saja lah, yang penting saya berharap akhirat saya nanti masuk surga. Lalu terus masuk surga itu kondi. Wong pintunya surga itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Loh, menuju ke maghfirah. Artinya menuju ke perbuatan itu harus segera. Yang perbuatan itu bisa mendatangkan ampunan dan rahmat Allah. Itu yang mengantarkan kita ke surga ketika di akhirat. Makanya kalau ada orang yang ngomong begini, hidup itu nyantai, yang penting itu muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Pernah dengar? Itu jangan percaya itu. Muda foya-foya, mesti tuanya itu ngenes. Artinya ngenes begini, apa yang bisa dia berikan, dia bisa apa, karena lupa masa muda. Ini biasanya kadang-kadang mungkin ada orang yang lupa diri gara-gara terlalu terfasilitasi oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, harta tinggalan orang tua itu karena anak-anaknya tidak punya ilmu, itu kadang rebutan harta warisan, hidupnya tidak barokah. Kalau sudah tidak barokah, apa yang terjadi? Harta warisan bisa habis enggak?
habis. Terus apa yang mau dia andalkan? Mau bekerja, tidak punya skill. Mau bersaing dengan orang yang berilmu, dia sudah melewati masa muda karena tidak pernah serius dalam menuntut ilmu. Apa mau gimana? Ya tidak bisa. Lalu tua masuk surga. Mati masuk surga. Surga itu harus ada amal yang bisa kita unggulkan. Setiap orang itu kita tidak tahu amal mana yang mempercepat kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Makanya perbanyak amal. Tapi setiap orang itu biasanya punya amal andalan. Kalau sampean terkait dengan Quran, maka zikir yang paling utama itu ya deres. Sudah itu, umpama gak rajin poso, masih mending tetap lanjutkan. Tapi nek iso ditambahi poso lebih bagus, gitu loh maksud saya. Paham ya? Umpama menghafal di pondok sambil puasa, ditambahi puasa Senin Kemis, tambahi puasa Daud, bisa Daud atau Senin Kemisnya. Itu akan mempercepat. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Jadi sama ini kan dungo aja kok dijelasno. Bapak wis cek jelas pisan. Jadi biar kita ini tahu. Wajma' bainana wa baina ahbabina, wajma' dan kumpulkanlah bainana di antara kami. Jadi kita ini minta dikumpulkan bainana di antara kami itu mencakup siapa? Mencakup keluarga kita, mencakup teman-teman kita. Ngumpul dengan orang-orang solih di antara kita, itu sesuatu anugerah dan nikmat yang luar biasa. Wa baina ahbabina, dan di antara orang-orang yang kami cintai. Nah ini. Fidari karomatika, ing dalam negeri kemuliaanmu, artinya di surga. Negeri kemuliaan di lain ya, di akhirat itu ya surga. Mana ada neraka negeri kemuliaan? Dan neraka itu pasti isinya kehinaan, bukan kemuliaan. Bifadlika kelawan fadl atau anugerahmu, warahmatika dan rahmat kasih sayangmu. Jadi meminta kepada Allah ini agar kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, putra putri kita, anak cucu kita, mbak-mbak sampean, mas-mas sampean, itu berkumpul di surga Allah. Makanya Nabi Yusuf itu raya. Sampean kenal dengan Nabi Yusuf? Kenal? Kenal. Tahu. Nabi Yusuf itu kan diuji luar biasa sejak kecil itu. Tapi kemudian Allah muliakan, dianugerahi kekuasaan. Sebelum itu beliau dianugerahi bisa mentakwil mimpi. Jadi takwil mimpi itu menjelaskan mimpi, termasuk mimpinya raja. Asalnya kan mimpinya orang yang masuk ke penjara bersama Yusuf itu. Lalu yang kedua mimpinya raja, ketika raja itu, orang ini kemudian keluar dari penjara yang satunya, terus ingat ketika raja bermimpi, ingat kalau punya teman yang di penjara itu bisa mentakwil mimpi. Singkat cerita, Nabi Yusuf mentakwil mimpi yang ada 7 sapi ya, yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Akhirnya ditakwil oleh Yusuf, ini akan terjadi paceklik. Nah itu 7 tahun pertama ini terjadi panen raya. Nanti kita harus bisa menyimpan lumbung-lumbung untuk bahan pangan. Tapi karena 7 tahun berikutnya terjadi paceklik, ya mungkin kena hama, mungkin cuacanya tidak mendukung dan seterusnya lah. Akhirnya karena takwil mimpinya tepat, dia diangkat menjadi khazainil ard, bendahara kerajaan, bendahara negeri. Setelah itu sukses ya, akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi seorang raja, penguasa Mesir ketika itu. Orang tuanya dipanggil, lalu diletakkan di atas singgasana. Dia bersyukur, dia berterima kasih
termasuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Sampean tahu permintaannya Nabi Yusuf itu apa? Cuman 2. Yang pertama, tawaffani muslima. Jadi sudah diberi anugerah yang luar biasa. Yang diminta cuma 2. Yang pertama, tawaffani muslima, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Yang kedua, wa alhiqni bis-shalihin, afiliasikanlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang, termasuk orang-orang yang bersama orang-orang solih. Jadi berkumpul dengan orang soleh itu senang. Apalagi orang soleh itu adalah orang-orang yang kita cintai, saudara kita, keluarga kita kan. Sama di sini punya teman. Nanti kalau sudah boyong, teman di sini itu akrab lalu boyong, lalu ketemu lagi, apalagi tidak ditemukan ketika keluar dari pondok teman yang seakrab teman yang di sini. Umpama itu ketemu itu senang nggak? Senang. Bahkan ada reuni. Jadi ketemu tak itu senang. Padahal reuni itu yang diumumkan itu kadang-kadang ya hal-hal yang sederhana. Jarang orang reuni itu ngomong yang serius itu. Walaupun sama sudah jadi orang sukses, umpama nanti ada kuliah kedokteran, satunya jadi pengacara, umpama loh ya. Lalu ketemu, gimana sampean tadi apa saya dokter? Di kedokteran tuh begini cerita ilmiah. Lalu yang pengacara cerita tentang proses hukum gini. Enggak, jarang itu. Ketemunya diobrolkan apa? Mengingat masa lalu, nostalgia ketika di pondok. Iya ya, biar gini. Itu sederhana. Tapi ketemu saja itu sudah senang. Sampai akan merasakan itu nanti sekian tahun yang akan datang. Apalagi nanti ketika reuni di surga, ketika ketemu di dar karomatik. Ya, di dar karomati. Artinya apa? Negeri kemuliaan Allah. Yaitu di surga. Semoga-moga IDW ben iso ngumpul di surga. Kira-kira kalau kita ngumpul di surga setiap Ahad pagi masih ngaji ini mau apa enggak ya? Cari sampai ngene gak wis kesel wis nyantai. Ya karena di sana tinggal nyantainya, ngaji ini saiki. Jangan dibalik, saya enggak mau ngaji sekarang nanti di surga aja lu. Nah, wong oleh swarga sampean kita belum mesti kalau enggak ngaji. Kalau ngaji itu harapan. Jadi begini, Allah itu bisa saja memberi rahmat dengan diberi surga terhadap siapapun, tapi mesti Allah itu menciptakan yang namanya sunnatullah. Nah, ingin dapat sesuatu ya lakukan ini, maka diberilah gizi-gizi amalnya. Termasuk sampean menuntut ilmu, karena ilmu itu bisa mempermudah jalan kita menuju surga. Sudah hafal hadisnya ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang di situ jalannya tidak lain adalah yang terkait atau jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan. Monggo ngopi dulu bagi yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngantuk maksudnya, bukan sampean. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma ya Allah aslih perbaikilah wulatal muslimin ing para pemimpin umat Islam. Wafiqhum dan bimbinglah mereka lil adli terhadap keadilan, artinya untuk berbuat adil fi riayahum ing dalam terhadap rakyat mereka, terhadap orang yang mereka pimpin, yaitu rakyat. Ini dulu pernah saya jelaskan ya. Jadi doa itu tidak hanya untuk pribadi, tapi juga mendoakan pemimpin, pemerintah yang mengurusi urusan umat Islam agar mereka ini senantiasa mendapat bimbingan Allah. Sehingga kalau mendapat bimbingan mereka akan berlaku adil terhadap rakyatnya. Faham ya? Wal ihsani ilaihim, dan agar mereka dibimbing oleh Allah untuk berbuat baik kepada rakyatnya.
wal ihsani ilaihim, agar mereka berbuat baik terhadap rakyatnya, wa syafaqati alaihim, dan memiliki sifat kasih sayang terhadap rakyatnya, orang-orang yang dipimpin, warifqi bihim, dan memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyatnya, punya sifat lemah lembut, wal i'tina'i bimasalihihim, dan punya perhatian terhadap maslahatnya rakyat, wal i'tina'i bimasalihihim. Karena kalau pemimpin tidak punya rasa untuk bagaimana memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ini bahaya. Mereka akan memperkaya dirinya sendiri, jangan sampai terjadi. Makanya kita doakan. Dan itu doa itu dianjurkan ketika khatmil Quran. Khatmil Quran itu termasuk waktu yang mustajab, diijabah doa. Kemarin kan sudah kita jelaskan itu. Wahabibhum ilar ra'iyah. Wahabib, dan tanamkanlah rasa cinta bagi mereka, yaitu para pemimpin. Habibhum ilar ra'iyah, untuk mencintai rakyatnya. Jadi kalau Allah yang memasukkan rasa cinta, maka rasa cinta itu akan berimbas kepada rakyat yang dipimpin oleh ulatul muslimin, yaitu pemimpin umat Islam. Wa habbibir ra'iyata ilaihim, dan juga sebaliknya, tanamkanlah rasa cinta di dalam diri rakyatnya kepada mereka yang memimpin. Jadi jangan sampai rakyat itu membenci pemerintah. Ya tentunya pemerintahnya harus baik kalau tidak ingin dibenci oleh rakyat. Wawafiq, dan berilah taufik atau bimbinglah mereka li siratikal mustaqim, menuju jalanmu yang lurus, menuju jalanmu ya Allah al-mustaqim, yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinika, dan mudah-mudahan dan bimbinglah mereka untuk melaksanakan wal amali biwadhaifi dinika, tugas-tugas agamamu, artinya kewajiban-kewajiban agamamu, al-qawimi, yang lurus. Jadi agama yang lurus yaitu agama Islam. Jadi pemimpin itu kalau menjalankan agama dengan baik, insya Allah dampaknya juga terhadap rakyat menjadi baik. Allahumma altuf, Allahumma ya Allah ultuf. Lemah lembutkanlah bi abdika, terhadap hambamu. Atau begini, Allahumma altuf, ya Allah ultuf, lemah lembutlah. Jadi kita minta Allah melimpahkan kelemah lembutannya, sifatnya latif, ultuf, bi abdika, kelawan hambamu, rupani sultanina, para pemimpin kami. Jadi bi abdika, hambamu itu adalah para pemimpin kami. Jadi pemimpin kami itu adalah termasuk hambamu ya Allah. Wawafiqhu, dan bimbinglah dia lima salihid dunya wal akhirah, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa habibhu ila ra'iyatihi, dan limpahkanlah rasa cinta bagi dia untuk mencintai ila ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Wa habbibir ra'iyata ilaihi, dan limpahkanlah cinta atau kasih sayang ing ar-ra'iyata, ing rakyat, ilaihi, kepada abdika, yaitu pemimpin kita. Artinya pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Ada yang ketinggalan, kecepatan ya? Gak apa-apa ya. Ini sebenarnya tidak perlu dimaknai terlalu dalam, hanya ya yang penting kita biar tahu, sehingga sampean kalau doa itu juga bisa memahami apa yang dimohonkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Wa yaqulu baqid da'awat al-madhkura fi jumlatil wulad wa yazid. Ada juga doa
yang tersisa dari doa-doa yang sudah disebutkan itu yang juga mendoakan para pemimpin, sehingga ditambah doanya begini, Allahumma hmi nafsahu. Ini doa untuk pemimpin ini masih. Allahumma ya Allah ihmi, himaya itu jagalah, peliharalah, nafsahu dirinya, wabiladahu dan negerinya. Artinya ini doa untuk pemimpin ini. Wasun atba'ahu wa ajnadahu, dan peliharalah, jagalah para pengikut dia, pengikutnya, dan bala tentaranya. Wa ajnad, junud, janat, ajnad. Wansuruhu ala a'da'iddin, dan tolonglah, berilah pertolongan kepada dia, yaitu para pemimpin, ala a'da'iddin, yang atasi musuh. Jadi ada pertolongan ketika menghadapi musuh-musuh agama. Wasairil mukhalifin, dan seluruh orang-orang yang nulayani, tidak taat. Wawafikhu liizalatil mungkirat. Mungkarat nih. Mungkarat atau mungkirat, ada harokannya nggak sampean? Hah? Ini kok harokannya kasrah nih, kayaknya mestinya fathah ini. Al-munkar jamaknya mungkarat. Mungkar itu sesuatu yang diingkari, sesuatu yang disepakati itu tidak baik. Kalau ma'ruf, sesuatu lawannya mungkar ini. Sesuatu yang ma'ruf diketahui apanya, baiknya diketahui. Sehingga ma'ruf dan mungkar itu bisa diketahui oleh seseorang melalui norma-norma agama, norma-norma di masyarakat. Wawafiqhu. Melok watuk pisan ya untuk solidaritas. Itu enak deh. Hangat-hangat. Wa waffiqhu li izalatil munkarat wa idharil mahasini wa anwa'il khairat, dan bimbinglah pemimpin kami li izalatil munkarat, untuk menghilangkan kemungkaran, wa idharil mahasin, dan menunjukkan kebaikan, menampakkan kebaikan-kebaikan, wa anwa'il khairat ay idhari anwa'il khairat, dan menampakkan aneka macam kebajikan. Jadi menampakkan perbaikan sekaligus macam-macam kebaikan itu yang tampak, yang muncul, dan mungkarnya dihilangkan. Wazid al-islama bisababihi zuhuron, dan tambahkanlah dengan sebab pemimpin kami itu Islam itu semakin berkibar, semakin zuhuron, semakin terang, semakin tampak. Karena orang itu, kalau orang muslim ya, status agama itu akan selalu menempel ke dia. Walaupun oknum, umpama ada orang KTP-nya Islam, dia melakukan kejahatan, itu orang di luar sana akan mengatakan begini, wong Islam kok. Jadi kan Islam itu yang rahmah, bukan Islam yang marah. Islam yang ramah, bukan yang marah. Itu. Paham ya? Jadi itu. Kita lanjutkan. Jadi itu harus kita jaga sikap kita, sehingga dalam banyak hal kita melakukan perbaikan-perbaikan, nanti akan Islamnya juga muncul. Sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, maka orang akan menilai, loh, iku wong Islam kok kelakuannya kayak ngono, padahal oknum. Tapi ya memang agama itu, Islam itu seringkali dirusak oleh oknumnya, oleh orangnya, oleh pengikutnya sendiri. Ini yang harus kita jaga. Ini saya cerita ya. Di Pondok Ngeruki itu di Surakarta. Itu ada pondok namanya Al-Mu'min. Itu kiainya sudah sepuh, namanya Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir. Sejak berdirinya pondok itu, baru tahun ini kemarin pertama kali dia lakukan upacara bendera.
Beliau sudah beberapa kali termasuk sudah pernah dipenjara. Karena apa? Karena beliau sejak dulu keyakinannya itu bahwa hormat kepada bendera itu dinilai sebagai, dinilai sebagai syirik. Karena hormat kepada selain Allah. Lalu dianggap Pancasila itu adalah dasar negara yang bukan berdasarkan Islam, sehingga itu dianggap kafir. Tapi setelah beliau akhir-akhir ini, dan kemarin sudah ada upacara bendera di Ngeruki itu beliau sudah menyatakan merubah. Ternyata selama ini menyatakan kalau Pancasila itu adalah tauhid, tidak benar. Maka beliau sudah mengatakan bahwa Pancasila itu benar karena landasannya agama. Kan dulu Pancasila itu termasuk tim yang masuk dalam Piagam Jakarta itu adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Mbah Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, itu berangkat ke Jakarta itu adalah tidak lain karena restu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sebenarnya dulu yang diminta oleh Jepang untuk jadi presiden kan Mbah Hasyim. Tapi Hadratus Syekh tidak kerso. Lalu ya presidennya kan terus Bung Karno. Tapi Bung Karno itu sampai ketika menjelang proklamasi itu selalu minta petunjuk kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi perannya Tebu Ireng itu luar biasa. Sampai termasuk Kiai Wahid Hasyim itu yang diutus ke sana, termasuk tim dalam penyusunan Piagam Jakarta yang kemudian ini termasuk cikal bakal menjadi Pancasila. Gitu sejarahnya. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu implementasi dari Qul huwallahu ahad. Jadi Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'izzahu wa ra'iyatahu i'zazan bahiran. Dan muliakanlah pemimpin kami dan rakyatnya, i'zazan bahiran, dengan kemuliaan yang luhur, kemuliaan yang bagus, yang luhur. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis as'arahum. Allahumma ya Allah, aslih, perbaiki kondisi umat Islam, wa arkhis as'arahum, dan murahkanlah kebutuhan atau harga-harga bahan pokok kebutuhan. Itu masuk doa loh ya. Karena kalau kebutuhan harganya melambung tinggi, tidak terbeli, yang soro ya umat Islam. Wa aminhum fi autonihim, dan berikanlah rasa aman kepada mereka fi autonihim, di tanah air mereka. Jadi kita ini hidup di tanah air kita, di Indonesia ini, kita meminta agar diberikan rasa aman. Makanya kemerdekaan itu penting sekali dan harus kita syukuri. Coba seumpama kita ngaji begini, umpama zaman dulu ketika penjajahan, ini dikisahkan ketika Hadratus Syekh dulu awal-awal mendirikan pesantren Tebu Ireng. Ancamannya itu dua. Pertama, dari dalam negeri sendiri, betapa banyak permusuhan dari orang-orang yang bromocorah atau orang-orang jahat. Dulu di sebelah ini termasuk pusatnya. Makanya Mbah Yai Maksum Ali itu ketika ditanya oleh Hadratus Syekh, ketika mau mendirikan pondok di mana, di sebelah, direstui oleh Mbah Hasyim. Karena di sebelah itu, di sini dulu tempatnya lengkap sudah, rampok, judi, pencuri, laki-laki yang bermain perempuan, lengkap sudah. Judi itu, kalau judi dulu sederhana ya, judinya pakai judi ayam. Tahu ya, biasanya ayam diadu itu lalu totoan. Kalau sekarang kan berkembang judinya judi online. Termasuk hati-hati dengan pinjaman online, investasi online. Itu hati-hati investasi bodong, yang itu tidak berujung. Sama ini masih panjang perjalanan, tapi hati-hati betul. Kadang tuh ada orang yang memanfaatkan kepolosan anak-anak pondok ketika sudah keluar dari pondok untuk dimanfaatkan. Itu juga hati-hati. Nah, dulu itu ketika Mbah Hasyim itu ngaji, itu biasa digoda, diganggu. Kiai Maksum aja ceritanya, itu ketika berangkat dari sini, beliau itu kan masih ngajar di Tebu Ireng, karena beliau itu kepala Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng.
tapi kundurnya ke sebelah. Mulai dirikan pondok di sebelah ini. Itu berangkat ke Tebu Ireng subuh, sebelum subuh itu diganggu, digoda cewek-cewek penggoda, lalu itu sudah biasa. Tapi beliau tetap berdakwah. Belum lagi ketika ngaji di Mbah Hasyim dulu di awal-awal pesantren Tebu Ireng, kalau saya baca sejarahnya itu, kan beliau itu bikin gudaan itu masih dari gedek. Gedek itu apa ya? Bambu ya. Belum tembok begini, nggak ada tembok dulu. Itu ngaji diganggu, ditusuk pakai pisau, pakai pedang. Sampai akhirnya Mbah Hasyim itu minta bantuan, kerjasama minta bantuan dengan Pondok Buntet Cirebon. Karena di Cirebon sana, di Buntet sana terkenal dengan ilmu kanuragan. Untuk membentengi ini, datanglah ke Tebu Ireng. Makanya ini hubungannya erat sekali antara Tebu Ireng dengan Buntet, pesantren di Cirebon itu. Jadi itu, belum lagi dari yang lain. Berapa kali Tebu Ireng itu pernah dibakar oleh Belanda, pernah oleh Jepang. Sebenarnya kalau nonton film Sang Kiai, sudah nonton kan? Itu kan pernah dibakar oleh Jepang. Lalu Hadratus Syekh kemudian dibawa, disiksa kayak begitu, hanya karena diperintah untuk melakukan apa? Sikrai apa? Hormat kepada ini loh, penyembahan pada matahari ketika matahari terbit. Karena orang Jepang kan Shinto ya agamanya, jadi mereka itu menyembah matahari. Makanya benderanya itu kan ada bundernya tengah itu kan matahari. Bendera Jepang itu kan putih, bundernya ada tengahnya merah kan? Itu menunjukkan memang agama mereka. Jadi di Jepang itu kalau sampai lihat YouTube, kita tahu Jepang itu negara yang memiliki disiplin tingkat tinggi, etos kerjanya luar biasa. Seorang pejabat negara itu kalau terindikasi melakukan sesuatu yang tidak baik, itu langsung menyatakan mundur karena merasa tidak becus. Beda dengan di kita. Kalau di kita ini naudzubillah, itu kadang-kadang ada pejabat yang sudah melakukan ini, dia masih terus saja bahkan berusaha untuk menutupi keburukannya. Tapi Jepang itu di sisi yang lain, itu negara yang memiliki tingkat bunuh diri yang paling tinggi. Di sana itu ada satu tempat semacam hutan begitu. Itu tempat orang mengakhiri hidupnya. Jadi masuk ke situ, dia bunuh diri, dia biasanya meninggalkan pesan. Nah, di situ tempatnya, ada tempat khusus itu. Nanti kalau pas sampean pulang, buka HP, cari di YouTube itu. Jadi tempat bunuh diri Jepang itu per tahun sekian orang, itu banyak sekali, berapa juta itu. Jadi di sana tingkat etos kerjanya tinggi, tapi tingkat stresnya tinggi. Nah, salah satu kalau dalam kacamata Islam, kenapa kok bisa begitu? Karena mereka sandaran spiritualnya ini yang kurang. Kalau orang punya sandaran spiritual, dia punya optimisme, apapun yang dihadapi dalam kesulitan hidup, dia tetap harus berusaha dan dia punya keyakinan bahwa Allah akan memberi pertolongan. Nah, itu bedanya antara Jepang dengan kita. Nah, kembali ke materi. Jadi merdeka itu sangat harus kita syukuri. Makanya kita ini sampean ya, karek ngaji di depan teras, ngaji di musola, itu loh gak gopoh menghadapi penjajah. Kalau dulu baru ngaji, baru buka kitab, penjajah menyerbu pondok, ya sudah, nggak bisa apa-apa sudah. Belum lagi dari orang-orang yang tidak senang dengan pesantren. Kalau sekarang sudah banyak. Sekarang paling yang tidak senang dengan pesantren hanya sepersekian persen. Itu pun tidak nyerang, tapi paling sifatnya membuli orang tua kita. Umpama, lapo anak sampe di pondok no kata jadi opo loh, karena kan begitu ada. Mending sekolah negeri nanti jadi dokter. Orang-orang sampe titania, orang-orang yang membuli begitu, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia akan menyesali ketika anaknya umpama. Kalau ada memang yang tidak pesantren tapi jadi anak baik ya ada, tapi betapa banyak yang tidak pesantren lalu jadi terpengaruh pergaulan, terpengaruh internet yang demikian bebas. Apakah di pondok menjamin? Ya tidak ada yang menjamin, tapi setidaknya ikhtiar gitu loh. Paham? Paham ya? Jadi kalau teman mondok ini sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar
untuk menyelamatkan agama kita, dunia dan akhirat kita. Jadi ini wa aminhum fi autanihim wa qudi duyunahum, dan saurkanlah, penuhilah duyunahum, utang-utang mereka. Jadi dua utang itu dainun jamaknya duyun, din adyan. Jadi waqdi ini kita juga minta kepada Allah agar utang-utang orang-orang muslim itu bisa segera lunas. Ini tentunya utang yang untuk kebaikan ya. Kadang ada utang yang untuk hal-hal yang tidak jelas. Ini yang jadi masalah ini. Ada orang itu utang itu hobi, repot kalau sudah begini. Jadi orang hutang itu ada dua macam. Ada yang karena betul-betul terdesak oleh kebutuhan, sehingga dia terpaksa meminjam uang atau meminjam utang kepada temannya. Tapi ada orang itu yang utang itu jadi hobi. Utang gini, tapi hobinya utang, gak hobi nyaur. Ini yang bahaya. Ada ndak orang hobi utang, ndak hobi nyaur? Padahal nyaur itu bukan urusan hobi ya, tapi urusan kewajiban. Makanya Rasulullah itu melaknat kalau ada orang yang punya utang, tapi dia sebenarnya bisa nyaur, tapi dia menunda. Umpama ada di pondok ini, saya tidak tahu ya, tapi contoh. Saya punya utang 100.000 ke teman saya. Saya teman sampean, utang 100.000 umpama. Lalu saya sudah dapat kiriman 1 juta. Mestinya uang 1 juta kan sudah bisa saya sahurkan 100. Ya kan? Tapi saya simpen dulu, saya bilang ke dia, saya durung ono duit, aku minum oleh kiriman sakmene kayak tuku iki. Tapi dia sudah berencana, kata sahurno sih iki tak tukokno tas dhisik. Saya mau nyelengi beli HP. Loh ini dilaknat begini, enggak boleh. Padahal teman kita yang 100 sudah butuh. Sampai sing nagih kadang izin. Zaman sekarang tuh berbalik. Kalau dulu itu orang hutang itu malu, kalau sekarang yang nagih itu yang merasa malu. Aku tagih mah duitku ndek 100. Kok eta soleh kiri. Kok gak wani aku. Jadi temani begitu. Loh iya. Saya ingatkan yang biasanya minjem uang temannya, jangan pernah melihat nominalnya. Kalau mek 5.000 wae, gampang wis nyauri. Jangan-jangan 5.000 itu kalau Anda remehkan sampai mati dan orang yang ngutangi sampai tidak mengikhlaskan, itu akan menghambat Anda di pintu surga, tidak jadi masuk. Sik 5.000 nyaur. Karena dulu nanti di akhirat itu tidak ada uang 5.000-an. Apa yang terjadi? Saya belum bisa mengikhlaskan utang sampean 5.000. Berarti gimana? Pahala amal Anda akan ditarik oleh teman Anda yang ngutangi sampean ketika di dunia. Itu satu orang. Nah kalau 5.000 kali 10 orang sudah berapa? Kalau 5.000 ada 20 orang dari generasi ke generasi, sudah berapa? Umpama mondoknya 6 tahun, setiap tahun ada 20 orang yang sampean punya hutang 5.000. Ya, berarti sudah berapa? 5.000 kali 20 100.000 kali 6, karena mondoknya 6 tahun. Jadi setiap generasi ada. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi siapapun yang punya hutang, kalau ada segera disaur, jangan ditunda. Ada yang punya utang di sini? Ada nggak yang punya utang di sini? Nah disaur, ya. Kalau nggak bisa nyaur, bilang ke saya. Ya cuma bilang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Wa'afi mardhahum, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka. Jadi orang-orang muslim yang sakit, kita meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Wansur juyushahum, dan berilah pertolongan juyushahum. Ini pasukan, ini maksudnya juyus itu ya pasukan, orang-orang yang membela mereka. Wasallim ghaibatahum, dan selamatkanlah orang-orang yang hilang mereka. Jadi orang yang hilang-hilang itu kita minta diselamatkan. Wa qallil asrahum, dan sedikitkanlah tawanan mereka. Artinya kalau orang-orang muslim zaman dulu itu kan perang, kalau perang itu kalah itu jadi tawanan. Berarti kalau minta disedikitkan tawanannya, berarti perangnya sering menang, tidak kalah.
washfi sudurahum, dan berilah obat atau sembuhkanlah hati mereka. Dada itu maksudnya hati. Wa adhib ghaidha qulubihim, dan hilangkanlah yang menyelimuti hati mereka. Jadi kesumpekan-kesumpekan itu dihilangkan. Wa alif bainahum, dan satukanlah di antara mereka, jadi hatinya bersatu. Wa ja'al fi qulubihim al-iman wal hikmah, dan jadikanlah di dalam hati mereka kekuatan iman dan hikmah. Jadi iman dan hikmah itu dikuatkan di dalam hati mereka. Wa tsabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkanlah mereka pada agama yang dibawa oleh Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtum, dan anugerahkanlah kepada mereka agar mereka bisa memenuhi janji terhadapmu yang mereka ini berjanji kepadamu. Kita ini punya janji apa kepada Allah? Janji untuk bertaat, janji untuk mentaati aturan Allah. Qalu bala syahidna, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, itu perjanjian kita dengan Allah. Kok cek suwe iki? Waktunya sudah habis ya. Agak cepat ya. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim, dan berilah pertolongan mereka untuk menghadapi terhadap musuhmu dan musuh mereka. Ilahal haqqi wa ja'alna minhum, ya Allah Tuhan kami yang maha benar. Ilahal haqqi, Tuhan kebenaran dan Tuhan yang maha benar. Wa ja'alna minhum, dan jadikanlah kami termasuk di antara mereka. Jadi kita memohon menjadi di antara orang-orang muslim yang tadi dalam rangkaian doa tadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada kita akhiri doa kamar mari yo. Tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma ya Allah ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk, waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithul kitabaka wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita akhiri. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma dzakirna Terima kasih, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.